Selamat datang di kelanjutan kisah perjalanan sang jenius. Kali ini kita sampai di bab 35, di mana rangkuman bab 34 kemarin, Wira mengampuni Gandhi dan Gandhi bersumpah akan setia pada Tuan Wira. Bab 35, Darius memicingkan matanya sambil berkata, Boris akan bangkit lagi di dalam istana. Boris Lenardi adalah kepala keluarga Lenardi, sekaligus ayahnya Wulan, istri dari Wira Darmadi. Keluarga Silale dan Lenardi adalah teman dekat selama bertahun-tahun, sampai ketika keluarga Lenardi mengalami kesulitan. Pengamatan ayah ini memang sangat jeli. Mahendra mengangguk sambil tersenyum tipis. Baru-baru ini ada surat dari istana. Paman Boris telah menjadi teman dekat dengan tokoh terkemuka di istana dan sekarang telah menjabat sebagai Menteri Kiri. Kaisar mendukung adu kekuasaan antara Menteri Kiri dan Menteri Kanan yang menunjukkan kemungkinan pergantian kekuasaan. Kalau Menteri Kiri berhasil mengalahkan Menteri Kanan, Paman Boris pasti akan naik pangkat. Kalau aku menjadi menantu keluarga Lenardi, status keluarga Silali juga akan ikut naik kan? Kita akan menjadi keluarga yang sangat terhormat, bahkan keluarga terkemuka. Tapi tunggu dulu, apa informasi ini akurat? Darius berjalan ke sana kemari dengan lengan di belakang punggungnya. Boris telah mengalami banyak pasang surut dalam karirnya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah memegang kekuasaan selama lebih dari 3 tahun. Berapa lama dia bisa bertahan kali ini? Kalau sampai dijatuhkan hukuman pembantaian oleh Kaisar, keluarga Silali juga akan hancur. Mahendra menunjukkan wajah penuh ambisi ketika berkata, Ayah, keberuntungan tidak akan muncul kalau kita tidak berani mengambil resiko. Kalau Anda ingin memimpin keluarga Silali menjadi keluarga terhormat dan terkemuka, kita harus berani mengambil resiko. Darius menghela napas dan berkata, keluarga Lenardi telah mengalami kesulitan berulang kali dan keluarga Silali sudah menjauh dari dengan mereka. Ikatan persahabatan di antara kedua keluarga ini sudah habis, tidak tersisa. Kalau kau berhasil mendapatkan Wulan, keluarga Lenardi pasti tidak akan menolakmu karena mereka sangat peduli terhadap Wulan. Tapi, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Wulan akan setuju kalau kau menghabisi orang itu? Kalau Wulan benar-benar ingin pulang, sedari awal keluarga Lenardi pasti sudah menjemputnya. Namun ternyata dia masih setia sama Wira. Saat itu, dia memang tidak mau pulang. Tapi sekarang, dia pasti sudah berubah pikiran. Oh, menurutmu seperti itu? Mahendra bergumam. Aku sudah mencari tahu, orang itu sering menyiksanya. Wulan selalu menangis setiap hari. Jadi mana mungkin Wulan tidak ingin melepas dari kondisi menyedihkan itu. Lagi pula, kalau orang itu sudah tidak ada, Wulan pasti tetap akan menerimaku. Kami sudah berteman sejak kecil. Dia pasti tidak akan menolakku, ujar Mahendra. Tersalah. Baiklah, laksanakan saja sesuai rencanamu. Darius menambahkan, kamu adalah keturunan keluarga Silali yang berbakat, jadi kamu harus pandai menjaga reputasimu. Lain kali, jangan lakukan hal yang bisa merusak reputasimu lagi. Orang di keluarga ini akan membantumu membereskannya. Scene berpindah. Selama 3 hari berturut-turut, pintu toko besi keluarga Salim tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara pukulan keras, ledakan, dan suara mesin yang menderu. Namun, tak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang berlangsung di sana. Suara dari tumpukan tanah liat yang dilemparkan Wira ke atas batu. Segenggam lumpur ke atas batu. Wira, aku sudah menghabiskan waktu seharian dan uang 30.000 gabah untuk membelikanmu sekantong batu grafit, segerobak tanah liat, sekantong batu kuarsa, sebuah tong besar, dan sebuah gerobak batu lilin kuning. Ayah menghabiskan 5 kantong batu bara dan bekerja keras selama 2 hari untuk membakar batu lilin kuning dan kuarsa untukmu. Lihat itu, Dodi, sampai kelelahan mendorong penggilingan selama 3 hari untuk menggiling semua bahan ini menjadi bubuk. Kau malah bermain lumpur di sini. Apa kau tidak merasa bersalah pada kami bertiga? Dasar sepupu gak berguna. Lestari bergumam dan berkaca pinggang dadanya bergerak naik turun. Dia sangat marah, wajahnya bersemu merah dan matanya yang besar memandang tajam ke arah Wira yang sedang bermain dengan lumpur. Pamannya Suryadi berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Lestari, kenapa kau berbicara seperti itu pada sepupumu? Wira pasti punya alasannya tersendiri untuk bermain lumpur. Jangan ganggu dia. Sejak kejadian Wira mencampurkan lumpur kuning ke dalam gula merah dan mendapatkan gula putih, dia merasa bahwa setiap gerakan keponakannya ini memiliki makna yang lebih dalam. Dodi, yang paling lelah dalam 3 hari terakhir pun juga berusaha meyakinkan Lestari. Kak Lestari, kita harus percaya pada Kak Wira. Alasannya bermain lumpur pasti berbeda dengan orang lain. Dia tidak bermain-main. Ya, memang berbeda. Orang lain bermain lumpur tidak perlu menghabiskan uang sepeser pun. Sementara dia, tanpa menghitung upah tenaga kerja sekalipun, hanya berbagai bahan ini saja sudah menghabiskan hampir 50.000 gabah. Ujar Lestari sambil mengecerutkan pipi mungilnya. Awalnya, setelah 5 bahan tersebut dihaluskan menjadi bubuk, dia juga mengira Wira akan membuat sesuatu. Namun Wira malah bermain-main dengan lumpur di sini sepanjang hari, menghabiskan 50 gabah hanya untuk bermain lumpur. Uang yang untuk
permainan lumpur itu, sepupunya ini lebih boros daripada sebelumnya, pikir Lestari. Wira lalu menjelaskan, aku sedang membuat tungku kecil untuk memurnikan besi cair. Lestari mengeluh, apa itu memurnikan besi cair? Kau hanya perlu menggunakan tungku besar. Kalau tungku kecil seperti ini bisa digunakan untuk memurnikan besi cair. Kalau aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Lestari tidak percaya dengan metode yang digunakan Wira, menggunakan tungku kecil yang tidak terlalu besar. Wira membalas sambil tertawa tipis. Hahaha, aku akan mengingat ucapanmu itu. Ingat ya, malam itu setelah meninggalkan pengadilan daerah, dia tidak pergi ke tempat lain, melainkan langsung pergi ke rumah pamannya. Setelah mengalami pencurian dan berselisih dengan keluarga Silali yang kuat, Wira mulai merasa cemas. Dia teringat saat di mana Danu menggunakan tongkat kayu dan kekuatan tempurnya melonjak. Wira bersiap-siap untuk membuat senjata tajam agar ketika orang itu dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka sebanyak mungkin. Namun ketika dia bertanya kepada pamannya, Wira baru mengetahui bahwa teknologi peleburan besi di dunia ini sangat buruk. Orang-orang bahkan belum menemukan teknik untuk melebur baja. Masih memungkinkan jika mereka ingin membuat senjata biasa. Namun untuk membuat pedang yang tajam seperti katana yang kuat, itu adalah sebuah hal yang mustahil. Jadi Wira tidak punya pilihan lain selain membuat baja sendiri. Untuk melakukan peleburan baja diperlukan besi cair, namun toko besi mereka tidak memiliki tungku tinggi. Karena itu mereka membuat mortar tanah grafit, yaitu sebuah tungku terbuat dari tanah liat yang Lestari sebelumnya marah-marah. Untungnya bahan pembuatannya ini tidak terlalu rumit dan Wira tahu apa nama bahan-bahan ini. Bahan-bahan ini adalah grafit, silikon dioksida, pasir bor, batu kuarsa, dan batu lilin. Membeli bahan-bahan ini hanyalah langkah pertama. Proses yang paling sulit adalah membakar, menggiling, dan mencampur-campur bahan tersebut menjadi adukan tanah liat. Selanjutnya, adukan tanah liat ini harus dibawa ke tanur, di mana seorang guru pembuat keramik akan membantu dalam proses pengeringan dan pembakarannya. Pekerjaan selanjutnya akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk membuat mortar tanah liat grafit. Untungnya, Wira hanya perlu mengeluarkan uang untuk melanjutkan semua pekerjaan itu. Jadi, dia menyerahkan tugas ini kepada sepupunya dan pamannya sambil menyeret tubuhnya yang lelah. Wira meninggalkan toko besi keluarga Salim. Selesai di bab 35, ternyata motif Mahendra terungkap. Rencana dia merebut Wulan bukan karena sekedar suka, melainkan untuk kepentingannya mendapatkan nama besar keluarga Lenardi, yaitu orang tua dari Wulan, agar keluarga Silali mendapatkan posisi terpenting di kota. Dan Wira selain itu mempersiapkan segalanya setelah kejadian kemarin. Dia mencoba membuat senjata baru untuk Danu dan Dodi, sebuah senjata yang tidak pernah ada di dunia ini sebelumnya. Dia menggunakan pengetahuan modern agar senjatanya sangat kuat, senjata yang tidak pernah dilihat orang manapun di zaman ini, yang masih menggunakan metode tradisional. Bagaimana kisah selanjutnya dan apa senjata yang dibuat oleh Wira? Apakah pedang katana atau sesuatu seperti itu? Nantikan di bab 36. Sampai jumpa.